Hai, hai sumber membacakan nyaring. Bentar ya, nanti aku akan invite ya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang sudah bergabung. Halo semuanya, hari ini adalah IG Live-nya Aimi Sumbar dengan judul Membacakan Nyaring di Masa Pandemi. Nanti aku akan ngobrol bareng sama Dr. Zulda Musyarifa Lubis, yaitu koordinator dari Sumbar Membacakan Nyaring. Nah, halo semuanya, selamat hari Minggu ya. Mudah-mudahan hari ini obrolan kita bisa bermanfaat ya, mengisi waktu walaupun hari Minggu sekarang tuh nggak seperti hari-hari Minggu sebelumnya karena sama aja ya, di rumah aja. Tapi mudah-mudahan kita bisa melalui pandemi ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya, sebentar ya. Hai, aku mau kenalin dulu siapa ini Dr. Zulda Musyarifa. Kita kenalan dulu kali ya. Nah, ini pekerjaan sehari-harinya itu residen patologi di anatomi di FK Unan. Lalu beliau juga aktivis dan koordinator dari Sumber Membacakan Nyaring di Sumatera Barat, dan beberapa kali juga aktif menulis buku antologi kisah bersama Wonderland Family. Ada 4 buku dan buku antologi kisah inspirasi membaca nyaring bersama komunitas Jabar Read Aloud. Juga menulis di cerita rangkul di buku pertama ya. Dan sudah mengikuti pelatihan TOT Read Aloud pada bulan Desember 2019 di Kota Padang. Aku undang dulu Dokter Zuldanya. Makasih Uniria. Sebentar ya, lagi menunggu Sumber Membacakan Nyaring. Halo semua, halo, halo yang baru bergabung. Ya. Halo, Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. Ketemu lagi sama Halo Zu. Grace. Iya, ketemu lagi ya. Yang hari ini kita akan membahas soal membacakan nyaring selama masa pandemi. Nah, Betul. tadi aku udah kenalin juga ke teman-teman. Zo ini adalah koordinator Sumber Membacakan Nyaring saat ini ya. Mm-mm. Dan beberapa kali juga sudah bikin buku antologi bersama Iya, teman-teman read aloud lainnya. Iya, iya. iya. Tuh, Gimana Zu sehat hari ini Grace. kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah di sini sehat. Gimana di sana? Alhamdulillah lumayan cerah ya. Kalau di Solok, gimana kalau di Padang? Cerah, cerah banget. Tapi pagi Cerah. tadi sempat sempat gerimis. Oh, sempat gerimis ya. Ya, pokoknya apapun kondisinya kita nikmati aja ya sekarang ya. Iya, betul. Oke, Zu, kita langsung mulai aja nih ke Boleh, boleh. soal membacakan nyaring. Nah, sebelumnya Mm-mm. kan sebelum kita masuk ke topik membacakan nyaring selama pandemi ini, enaknya sih kita juga teman-teman mungkin banyak yang belum tahu membacakan nyaring ini apa sih gitu ya kan, Mm-mm. bagaimana bentuk kegiatannya supaya nanti Mm-mm. juga kalau sudah pada tahu kan bisa diterapkan nanti di rumah masing-masing. Nah, kalau boleh Mm-mm. tahu kalau membacakan nyaring itu sendiri apa sih Zu gitu? Iya, jadi membacakan nyaring ini mungkin baru ngetren akhir-akhir ini ya istilahnya. Mm-mm, Tapi sebenarnya mm-mm, itu kegiatannya itu udah berlangsung puluhan tahun yang lalu gitu kan. Nah, jadi membaca mm-mm, nyaring ini kalau secara definisi adalah bahwa kita menceritakan sesuatu berkisah menggunakan medianya sebuah buku dengan mm-mm. membacakan secara tegas dan istilah nyaring di sini bukan keras tapi membacakan secara detail apa yang ada di buku menggunakan intonasi suara, gestur tubuh sehingga emosi yang ingin disampaikan oleh penulis dari buku tersebut bisa tersampaikan ke pendengar yang kita bacakan bukunya seperti itu. Jadi sebenarnya ini Oke, jadi storytelling sih menceritakan sebuah kisah sebenarnya tapi medianya buku.
gitu. Oke, oke. Jadi lebih ke bukannya membacakannya ini bukan membacakan keras-keras kayak membaca puisi gitu kan ya, bukan Bukan, ya? beda. Ya, Kayak gitu. Jadi membaca nyaring oke. itu membacakan kata kalimat yang ada di buku itu sesuai dengan kata-kata yang ada di buku. Jadi dia berkisah Hmm, menggunakan buku seperti itu. Kayak oke, gitu. oke. Nah, untuk bentuk aktivitasnya ini bisa dilakukan dari usia berapa sampai berapa Zu, kira-kira? Ya, jadi sebenarnya membacakan nyaring ini bisa dimulai bahkan sejak masih dalam janin, janin di dalam kandungan pada usia kurang lebih trimester ketiga. Kenapa? Pada trimester ketiga itu proses organogenesis atau pembentukan organ, terutama juga telinga, sudah sempurna sehingga anak di dalam kandungan sudah Hmm, bisa mendengar apa yang terjadi atau apa suara yang di luar kandungan. Pada saat itu sudah mulai kita bisa menstimulasi anak-anak atau janin yang di dalam kandungan. Jadi semakin cepat, semakin baik. Tapi tidak ada pun kata terlambat pada anak-anak yang belum pernah dibacakan nyaring. Dibacakan saat ini pun akan terasa manfaatnya. Kayak gitu. oke, oke. Berarti Mm-mm. pokoknya ini dimulai dari masa kandungan sampai nanti juga dewasa juga anak-anak remaja masih bisa dibacakan nyaring. Masih bisa, masih bisa banget. Jadi nggak buat Hmm, teman-teman mungkin yang baru pertama kali mendengar tentang membaca nyaring, nggak ada istilah terlambat untuk membacakan nyaring kepada anak-anak kita. Bahkan kalau kita sendiri pun suka kan dibacakan cerita oleh teman kita, cerita-cerita yang enak, cerita-cerita yang asik. Kita juga senang iya, iya, mendengarnya, betul, apalagi betul. anak-anak. Gitu. Iya, iya. Berarti ini sebuah kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan kapan saja sampai usia berapa aja gitu ya kan? Betul. Heeh. Dan Dan ternyata nanti ini manfaatnya itu, kalau manfaatnya jika dimulai sejak dini, akan memiliki manfaat yang sangat besar sekali. Gitu, Grace. oke, iya, iya. Jadi pokoknya jangan khawatir ya kalau seandainya belum Mm. pernah mulai membacakan nyaring dari kandungan, dari sekarang pun udah nggak ada kata terlambat ya Zu ya, nggak ada yang Iya. terlambat ya. Mm-mm. Oke, boleh sedikit dijelaskan nggak apa sih bedanya membacakan nyaring ini dengan berdongeng sebenarnya Zu? Oke, jadi kan sebenarnya ini kalau menurut Huda sendiri, jadi antara membacakan nyaring dengan berdongeng mereka sama-sama storytelling, artinya menceritakan sebuah kisah. Kalau Oke, dengan mm-mm, membaca nyaring ini memiliki metode dengan menggunakan buku. Jadi sebenarnya mm-mm. antara tujuan dengan mendongeng dengan membacakan nyaring memang agak berbeda. Karena untuk membacakan nyaring kita memiliki tujuan agar anak-anak itu nantinya ke depannya akan suka membaca. Berbeda dengan dongeng. Oke, Dongeng itu kan tujuannya ya, ya. tujuannya berbeda. Untuk dongeng itu sendiri kan dia biasanya yang diberikan itu kisah-kisah imajinasi. Medianya bisa macam-macam, Mm-mm, bisa dengan lagu, mm-mm, bisa dengan boneka, mm-mm. tapi tujuannya itu mengembangkan imajinasi si anak. Berbeda dengan membaca nyaring. Kita membacakan kisah menggunakan buku sehingga kedepannya anak-anak diharapkan memiliki keinginan sendiri untuk membaca sehingga dia mencintai membaca. Dari Tuh. tujuannya sendiri sudah beda ya kayaknya ya. Nah, Heeh. tujuannya berbeda Oke, antara mendongeng dan membaca, tapi sebenarnya mereka sama-sama storytelling kayak gitu. sama-sama storytelling. Sip, sip. Nah, Mm-mm. ini nih kan lagi masa di rumah aja ya kan. Mm-mm. Apakah sebenarnya membaca nyaring ini bisa jadi salah satu alternatif kegiatan anak di rumah gitu untuk menghabiskan waktu dan juga bersama orang tuanya, Zu? Kira-kira Betul, bisa ya? betul banget. Jadi sebenarnya manfaat membacakan nyaring ini banyak banget kan, Grace. Mungkin aku share sedikit-sedikit tentang manfaat membaca nyaring ini kan. Yang pertama dia Boleh, boleh. membantu mensimulasi otak sehingga perkembangan anak lebih optimal. Kenapa? Pada saat anak baru lahir, mereka sudah tercipta dengan jutaan sel-sel neuron yang ada di otaknya. Tapi sel neuron ini belum Mm-mm. terhubung, Grace. Jadi biar bisa terhubung, itu harus distimulasi. Nah, stimulasi yang banyak tentu akan menyebabkan sel saraf ini terhubung. Nah, dengan membaca nyaring, stimulasinya lebih banyak. Karena anak-anak akan mendengarkan, anak-anak akan melihat, anak-anak akan meraba bukunya sehingga stimulusnya lebih banyak sehingga optimal Mm-mm. ininya perkembangan otak anak. Kemudian yang kedua itu melatih pendengaran. Jadi dengan membaca nyaring kan anak-anak akan mendengarkan suara kita.
Ini penting banget untuk melatih perkembangan bahasa ke depannya. Kenapa? Karena proses untuk anak bisa bicara, bisa berkomunikasi itu dimulai dari mereka mengetahui apa kosakatanya. Gimana cara mengetahui kosakatanya kalau dia tidak pernah mendengar? Dia harus mendengar dulu kosakatanya, kemudian dia tangkap, dia ingat, dan itulah yang akan dia pakai untuk berkomunikasi. Seperti itu. Jadi yang ketiga itu menambah kosakata seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi semakin banyak dia diperdengarkan dengan berbagai macam kosakata, semakin banyaklah isi vokabularinya atau isi kosakata di dalam otak si anak. Nah, jadi meningkatkan kemampuan berbahasa ya, secara tidak langsung ya. Betul. Betul. Kemudian melatih fokus. Kenapa melatih fokus? Pada saat kita membacakan nyaring kepada anak akan terfokus kepada suara dan kepada buku kita. Sehingga semakin lama si anak akan mengembangkan tentang fokusnya semakin lama. Mungkin pada saat pertama kali memang kita nggak bisa memaksa anak fokus terlalu lama gitu kan. Tapi dengan dilatih terus-menerus, akan rentang fokus si anak bisa semakin bertambah kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mengenalkan media cetak atau buku. Jadi anak-anak dikenalkan bahwa ada loh sesuatu media yang kita bisa menambah informasi, yaitu dengan menggunakan buku. Dan dengan ini juga lah kita mengharapkan anak-anak terpicu dan senang untuk membaca kayak gitu, Grace. Dan terutamanya lagi nih untuk di masa pandemi ini kita bisa menjadi pengganti screen time. Kenapa? Karena anak-anak di rumah terus ya. Udah bosan ngapain lagi, pasti dikasih gadget sama orang tuanya ya udah bosan gitu kan. Cara terakhir sebenarnya dengan gadget dikasih udah tenang anak, nggak ngapa-ngapain lagi kan. Nah, jadi dengan membaca nyaring ini kita bisa mengurangi paparan screen time dari si anak. Dan kemudian yang pasti bonding antara anak dengan orang tua semakin dekat. Kenapa? Karena pada saat melakukan membaca nyaring pasti Grace nggak bisa sambil nyuci piring kan. Atau sambil nonton TV, nggak bisa. Jadi anak dan ibu fokus mereka berdua saja sehingga bondingnya semakin dekat. Nggak beda ya Zul dengan menyusui ini ya, kayaknya menyusui dan membaca nyaring ini nggak bisa disambi kan soalnya. Betul, nggak bisa disambi. Makanya itu menjadi salah satu cara Zulda bonding dengan anak-anak. Setelah lepas menyusui itu kan anak-anak semakin jauh gitu ya rasanya ya. Dengan membaca nyaring inilah bondingnya tercipta lagi. Gitu. Oke, Zul sebentar Zul sudah ada pertanyaan nih beberapa yang masuk ya. Kita jawab dulu ya. Oke, dari Mbak Dian Winarko. Anak kurang tertarik baca buku, maunya main. Gimana nih trik memulainya? Jadi memulai membaca nyaring itu yang pertama harus melihat usia si anak. Anaknya ini di masa pertama usia si anak ini karena tahap membaca itu berbeda-beda, Grace. Jadi anak bayi usia 6 bulan dengan anak 4 tahun tentu beda bacaan bukunya. Jadi kita harus tahu dulu nih si anak ini usianya berapa tahun. Pilihan bukunya tentu berbeda antara anak-anak yang masih balita ataupun anak-anak yang sudah preschool. Kemudian disesuaikan kalau misalnya anak-anak baru pertama kali mulai membacakan nyaring, sebaiknya diberikan buku-buku yang bergambar. Jadi jangan yang banyak-banyak kalimatnya karena cenderung anak akan fokusnya teralih karena dia belum pernah dibiasakan untuk membaca bersama. Jadi dicarilah buku-buku yang wordless atau kalimatnya sedikit-sedikit tapi gambarnya banyak. Nah, seperti itu cara memulainya. Kemudian tips yang ketiga, cari buku yang sesuai dengan minat anak. Misalnya anak laki-laki saya itu yang kecil, dia sangat suka sekali dengan dinosaurus sama alat-alat transportasi. Maka saya coba cari buku ke arah minatnya dia sangat tertarik sekali kalau membaca bukunya kayak gitu. Jadi banyak ya yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama usia, yang kedua minat, yang ketiga jenis bukunya sendiri. Nah ini kayaknya masih berkaitan nih Zu dengan pertanyaan Mbak Ikli Madila, bagaimana memilih buku yang tepat dengan usia anak dan pada usia berapa anak sudah dikenalkan dengan buku. Kayaknya sih udah dijawab juga, tapi kita boleh ulang lagi aja. Iya, jadi untuk khususnya untuk literasi usia dini itu sebenarnya dia dibagi menjadi 6 tahap, Grace. Jadi udah bisa dimulai bahkan tadi seperti sudah sebutkan ya sebelum dia masih di dalam kandungan, trimester ketiga sudah mulai bisa dibacakan atau diperdengarkan apapun sih Grace gitu kan. Pokoknya sesuatu yang baik, ayat-ayat Quran, disapa gitu, diajak ngobrol itu pertama kali. Jadi setelah
lahir, anak itu yang pertama itu adalah di tahap mendengar di usia 0 sampai 6 0 sampai 2 bulan. Jadi dia dikenalkan untuk pertama kali itu adalah suara. Nah, jadi untuk yang usia-usia seperti ini, dia adalah untuk buku-bukunya ini buku-buku yang tidak ada kalimat atau tidak ada kata. Nah, jadi Iya, sekarang iya. sudah banyak buku-buku seperti itu yang dicetak. Jadi buku-bukunya hanya gambar saja, dan kita yang memperlihatkan gambar sambil mendengarkan suara kita dan menceritakan isi gambar. Nah, jadi kemudian yang kedua itu setelah mendengar, dia akan tahap selanjutnya itu mengamati pada usia kurang lebih 2 sampai 4 bulan. Jadi pada waktu ini dia fokusnya sudah mulai mendekat, jadi kurang lebih sekitar 40 cm dia sudah bisa melihat dengan jelas. Nah, jadi dia mulai mengamati suara kita, mengamati gambar yang ada di depan kita. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah tahap bergumam usia 4 sampai 8 bulan. Nah, jadi anak-anak sudah mulai berespon apa yang kita perdengarkan, apa yang kita lihat, dia mulai menunjukkan responnya dengan bergumam. Nah, kemudian yang keempat, tahap berceloteh, dia mulai bisa mengeluarkan kata-kata atau kalimat yang sudah direkamnya. Kemudian yang kelima, tahap membuat kata, dia sudah mengerti kata-kata, nah dia mengeluarkan, sudah bisa memberikan respon. Dan yang terakhir, mengucapkan kalimat. Dari kata-kata yang mereka sudah punya, mereka akan menciptakan sebuah kalimat yang utuh. Jadi, seperti inilah bedanya mencari buku yang tepat untuk si anak. Jadi, sesuai dengan tahap perkembangan usia, dan tujuannya pun Betul, betul. berbeda-beda kayak gitu. Iya, iya. Tujuan dari buku per usia ini juga ditujukan untuk hal yang menstimulasi berbeda-beda juga ya. Betul, jadi Masih makanya tadi nggak bisa menstimulasi. disamakan. Jadi Iya, untuk iya. bayi misalnya kan bayi baru lahir, kasihlah buku-buku yang warnanya, bahkan untuk yang baru lahir jangan yang terlalu banyak warna, hitam putih saja. Nah, baru nanti berkembang Oke. menjadi seperti Gitu itu. ya. Gitu. Nah, berarti ini ibu-ibu juga perlu lah ya cari-cari informasi mengenai jenis-jenis buku sebenarnya ya, supaya nanti menemukan buku yang cocok untuk anaknya. Betul, Iya. dan itu memang berdasarkan pengalaman. Akhirnya kita bilang, oh ini pas nih untuk anak saya umur segini, yang ini belum pas gitu, kayak gitu. Oke. Nah, ini juga ada pertanyaan itu dari Unisara. Apakah ada waktu tertentu yang baik untuk membaca nyaring? Harus ada waktu-waktu tertentu nggak kan? Kalau Grace nih tahu membaca nyaring itu tuh di film, kalau sebelum tidur. Kan ada tuh film-film ya, sebelum tidur dibacain gitu ya kan. Nah, kalau sebenarnya Iya, dalam prakteknya sendiri membaca nyaring ini perlu waktu khusus nggak sih gitu? iya perlu, karena tadi membaca nyaring itu nggak bisa Hmm, sambilan. oke Kayak oke menyusui nggak bisa oke. disambi. Jadi memang antara ibu dan anak mencari waktu yang pas menurut Hmm, mereka hmm, hmm. berdua. Mereka membuat kesepakatan lah. Uh, Kapan si ibu sudah tidak sibuk lagi, kapan si anak bisa mulai fokus. Nah, itu enaknya Hmm, memang pas saat mau tidur. Ketika ibu sudah selesai mengerjakan semua aktivitas dan anak juga udah bersiap untuk tidur. Nah, itu waktu yang hmm, pas karena hmm, mereka hmm. sudah sama-sama santai, sudah sama-sama enak. Nah, biasanya Hmm, seperti hmm, itu. hmm. Tapi di waktu manapun asal mereka berdua enjoy, yang penting itu karena membacakan nyari ini harus enjoy. Jadi jangan dipaksa, ayo duduk sini cepat kita itu. Anaknya belum mau kayak gitu. Kayak belajar dong ya. Jadi kayak Iya, belajar ya. jadi memang yang kita bangun di membacakan nyaring itu anak-anak enjoy Hmm. untuk membaca kayak gitu. Oh Jadi iya ya. memang dicari Intinya aja waktu enjoy yang pas dulu. antara berdua Hmm. itu kayak gitu. Oke. Mm-mm. Lalu ini ada lagi pertanyaan dari It Say It All. Apakah ada tips bagi pemula yang ingin mempraktekkan read aloud dengan siroh Nabi seperti intonasi, irama, suara, ekspresi? Nah, itu gimana tuh Zo? Memulai ini nih, pemula ini dari buku read aloud tentang siroh Nabi, terus Mm-mm. intonasinya, irama suara, juga ekspresinya itu gimana? Ada tips nggak kira-kira? Oke, jadi memang kita harus banyak mengetahui berbagai jenis buku yang ada ya, Grace ya. Jadi memang Iya, kalau iya. untuk Siro sendiri memang tergantung usianya lagi. Tergantung Oke. usianya lagi. Jadi usia Hmm. berapa anak ini mau kita mulai read aloud. Jadi kalau misalnya anak-anaknya memang pre-toddler, maksudnya di bawah usia prasekolah, cari memang buku siro yang ada gambar dan sedikit-sedikit kalimatnya. Jangan mencari siro yang terlalu panjang, yang terlalu detail tanggalnya, segala macam. Anak-anak belum bisa konsentrasi seperti itu. Jadi carilah buku-buku sirah memang yang memberikan hikmah saja kepada si anak bahwa seperti ini loh
nabi seperti ini loh, sifat-sifat nabi seperti itu, kayak gitu. Oke, Jadi oke. memang Berarti tergantung usia mm-mm, sih Grace gitu. Kalau misalnya tergantung memang baru usia ya. pertama kali mau memulai, usahakan jangan mencari buku yang seperti novel, jangan kayak gitu. Anak-anak belum terbiasa, terbangun kebiasaan menyenangkan untuk membaca gitu, Oh Grace. iya, 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 ya betul tuh. Karena kalau kita waktu kecil dulu nih, Zuk, kita kenal agama justru gara-gara buku azab-azab itu loh, yang langsung neraka, yang Ah, kakinya dibakar gitu ya itu kan. kasihan Kayaknya banget, jadinya, maksudnya mm-mm. kita memberikan apa ya, tentang agama ini sesuatu yang indah-indah lah dulu ya kita ini kan ya, Oke, iya, iya, senang iya. sesuatu yang menyeramkan, apa namanya, neraka dibakar segala macam, mungkin itu terlalu dini untuk buat anak, apalagi untuk yang baru, yang pemula. Jadi berikanlah sebuah buku yang memberikan hikmat bahwa apa, Islam ini indah, agama ini indah, kayak gitu. Betul, betul. Berarti ini intinya juga ibunya harus baca dulu bukunya kayaknya Betul, deh, itu sebelum satu akhirnya lagi. dibacakan. Jadi Iya, sebelum ya, membaca ya. nyaring, ibunya dulu yang harus baca. Jangan tiba-tiba pas saat membaca, ternyata bukunya kok nyeleneh gini ya. Enggak, kayak Heeh, gitu. heeh. Malah Jadi kata-katanya jadi ibunya bisa lihat dulu ada kata-kata yang susah nggak, apa nanti harus dijelaskan nggak, ya kan? Ya, heeh. itu nanti mungkin selanjutnya Hmm. kita bahas tentang tahap-tahap membacakan nyaring, Grace. Oke, selanjutnya ya nanti di next Iya. sesi ya. Lalu ada lagi pertanyaan nih Zul. Kok anaknya itu punya konsentrasi duduk diamnya itu paling cuma 5 menit. Habis itu Hmm. dia tetap mau dibacakan buku tapi sambil beraktivitas gitu, sambil nggak sambil duduk, sambil lari-lari mungkin gitu. Nah itu kira-kira efektif apa tidak? Oke, jadi memang rentang konsentrasi atau fokus anak berbeda-beda sesuai dengan usia. Nah, Mm, usia mm, mm, anak terutama apalagi masih prasekolah, rentang usia itu paling lama itu 15 menit, Grace, untuk dibacakan dengan fokus. mm. Itu udah Mm, paling mm, lama itu, Grace. Jadi udah kalau lebih dari itu anak-anak sudah nggak fokus lagi mendengarkan cerita. Jadi mm, intinya mm, dalam mm, mm. membacakan cerita itu yang pertama adalah anak-anak enjoy, kemudian tidak terpaksa dan tidak harus menamatkan isi bukunya itu. Nah, kalau Oke misalnya ya, tidak harus. tidak perlu menamatkan isi buku. Kalau misalnya anak-anak merasa sudah cukup, nggak apa-apa kita selesaikan saat itu. Kalau misalnya anak-anak masih ingin menambah, walaupun mungkin dia sambil berlarian, sambil mengerjakan yang lain, organ pendengarannya kok masih aktif dia, masih bisa mendengar. Kadang kan kita juga Mm, mm, mendengarkan mm. murotal sambil menyetrika, kan masih juga bisa kita dengar. Masih juga bisa Mm, kita mm. mengerti apa yang dibilang sama orang lain ataupun seperti itu. Jadi nggak masalah kalau si anaknya memang masih meminta, masih menginginkan untuk dibacakan gitu. Jadi nggak masalah Mm. dilanjutkan saja. Tapi ketika anaknya memang sudah tidak menunjukkan minat untuk membaca lagi, sebaiknya dihentikan saja. Oke, jadi intinya kita lihat reaksi anaknya dulu ya. Kalau memang masih Mm-mm. mau ya dibacakan karena itu tetap Mm-mm. efektif. Tapi kalau Mm-mm. memang dia sudah bosan ya kita hentikan Mm-mm. karena niat membaca read aloud ini bukan untuk menghabiskan satu buku, ya Betul. kan. Intinya enjoy enjoy. Pokoknya ini Enjoy. sebuah aktivitas yang menyenangkan, ya kan. Betul. Kita ingin memberikan Nah, pengalaman menyenangkan untuk membaca seperti itulah. Jadi kalau misalnya betul udah nggak terasa betul. menyenangkan lagi ya sudah nggak masalah kok diselesaikan. Nah, lalu ini Zu, peran peran read aloud sendiri di masa pandemi ini tuh apa kira-kira menurut Zu gitu? Ya, seperti yang tadi sudah sebutkan beberapa ya Grace ya kan. Yang pertama pastinya Iya, mengurangi iya. screen time terhadap Mm, gadget mm, ataupun HP. Kemudian mm, bonding antara orang tua dan anak juga semakin dekat. Kemudian yang ketiga, mm, mm. dengan adanya membaca nyari kita bisa mengurangi pertengkaran antara adik dan kakak karena mereka Oh sama-sama di iya, rumah. iya, iya. Ya. Uh-uh. Kemudian yang selanjutnya menjadi cara merekatkan hubungan yang kemungkinan yang masih ada LDR, yang long distance antara Mm, ayahnya mm, dengan mm. anaknya, bisa dengan menggunakan video call membacakan buku. Kemudian yang terakhir Iya, iya. adalah mengenalkan apa mungkin yang terjadi saat ini, khususnya dengan pandemi corona. Karena sudah banyak sekali sekarang bacaan-bacaan anak atau yang tersedia secara e-book yang sudah dibagikan gratis, berisi tentang virus corona yang ceritanya ramah Mm, anak mm. sehingga anak mudah mengerti, memahami apa yang terjadi saat ini.
Betul betul ya, karena kita sendiri sebagai orang tua juga sebenarnya kebingungan ketika ada anak nanya apa sih itu mah corona, kita nggak ngerti ya, ternyata pakai Kenapa buku sih kita cerita. harus di rumah aja gitu, udah Iya bosen, nggak iya boleh ya iya, kita keluar gitu. Jadi dan dengan ternyata ada berbagai cara ini, gampangnya ya, dan cara ternyata ada gampangnya cara mengenalkan gampangnya. membantu. Mm-mm. Ya, gitu. Untuk mengenalkan si virus corona ini dan kenapa kita harus sekarang tuh nggak sekolah, terus ada orang tuanya Mm-mm. yang nggak kerja, ya kan? Mm-mm. Melalui buku-buku tadi ya, kira-kira ya. Betul, betul. Dan untuk membaca nyaring ini apa harus orang tua ke anak atau bisa juga kakak ke adik atau adik ke kakak, bisa nggak Zu kira-kira di itu Boleh dilakukan? banget. Karena membacakan Mm-mm. nyaring itu kan sebenarnya prosesnya harus menyenangkan. Jadi antara ayah dengan anak, dengan kakak Mm-mm. dengan adik, tante dengan keponakan, asal prosesnya menyenangkan harus kita lakukan. Kita bisa lanjut. Oke. Nah, Mm, ini ada lagi pertanyaan nih yang masuk ke WA Grace. mm, Jadi ibunya sendiri juga sebenarnya sudah merasa bosan dengan work from home ini gitu kan. mm, Jadi tidak mm. ada keinginan untuk membacakan nyaring anaknya gitu. Itu gimana Zu kira-kira membangkitkan semangat ibu lagi yang dari bosan rasa bosan ini gitu. Karena ya kita ya sama-sama sudah menghadapi ini kurang lebih udah sebulan ya kita di rumah aja. Iya, Uh, iya. iya betul banget. Jadi memang mungkin si ibunya dulu harus mempunyai apa ya, kuantitas terhadap dirinya sendiri, me time kepada dirinya sendiri sudah cukup apa belum gitu kan. Kayak kemarin kita bahas juga Grace gitu kan, jadinya apakah dia sudah terpenuhi kebutuhannya. Kalau misalnya bosan itu kan berarti ada sesuatu Oke. yang belum terpenuhi Grace. Jadi disesuaikanlah dulu dengan keinginan si ibu pengennya seperti apa dulu sehingga dia tetap semangat ada di rumah gitu. Berarti ibunya dulu ya yang disenangkan dulu hatinya ya, baru Senangkan nanti dulu hati bisa ibunya sehingga dia bisa menyenangkan anak-anaknya. orang. Mungkin ibu coba dicari me time-nya dengan baca buku juga kali, baca buku novel romantis kali ya kan, Iya, biar boleh sesuai keinginan, biar maksudnya ini sesuai lagi ya. minat aja bukunya buku apa kita baca gitu ya. Mungkin kalau Iya Duda sendiri iya iya. kalau me time sekarang kan waktu cukup banyak dan anak-anak juga mungkin pada saat anak-anak me time kita bisa me time sambil membaca buku novel atau apapun yang sesuai dengan kita. Oke oke. Nah Zu nih ada pertanyaan nih dari Grace pribadi nih Zu. Jadi misalnya kalau read aloud ini, apakah harus buku cerita aja atau sebenarnya bisa juga buku pelajaran anak Zu? Buku Iya kan pelajaran maksudnya anak ya. uh, iya ya maksudnya mungkin nggak kira-kira nih read aloud ini disambi dengan menemani anak belajar. Jadi kalau Eh, misalnya buku buku kita membacakan buku pelajaran ke anak ya gitu ya. Iya iya kira-kira itu termasuk read aloud nggak sih? Mungkin itu bisa salah satu metode belajar ya. Jadi ketika Iya gurunya oke oke oke. mendiktekan suatu pelajaran kemudian ditangkap si anak ya. Sebenarnya untuk cerita untuk itu sih salah satu metode belajar ya. Dia bukan menceritakan kisah jadinya. Oke Uh, oke. Jadi ini hanya karena modifikasi metode pelajar aja. Metode modifikasi belajar. metode belajar dengan mendiktekan karena sebenarnya kalau read aloud itu kan membacakan storytelling ya membacakan sebuah kisah. Iya iya. Iya betul betul. Jadi memang sebenarnya lebih efektifnya memang buku-buku yang punya kisah ya, yang punya cerita lah ya. Iya. Ya ya. Tapi mungkin kalau ada yang bosan nemenin anak bisa juga tuh buku pelajarannya di read a lot ya. Iya iya. Mungkin anaknya udah bosan gitu ya, udah bete belajar terus kan ya udah sini dibacain aja lah buku temanya gitu kan. Iya iya. Iya benar-benar itu ibunya sendiri sih cari cara instan ini mah. Terus ada lagi pertanyaan, kalau dibacakan buku bahasa Inggris, anak belum begitu paham. Apakah itu efektif sebenarnya? Karena mama berpikir untuk menambah vocab Inggris anak. Kemudian yang selanjutnya adalah dilihat perkembangan bahasa si anak. Ketika perkembangan bahasa si anak bahasa ibunya artinya bahasa yang dia pakai sehari-hari di rumah sudah oke, boleh kita menambah bahasa lainnya. Kalau misalnya
dari awal mungkin di rumahnya sudah bilingual, ya nggak masalah. Dari kecil, dari pertama kali dia dibacakan nyaring, sudah dibacakan bahasa lainnya. Tapi kalau ternyata di rumahnya dia hanya menggunakan satu bahasa, jadi satu bahasa ini harus duduk dulu pemahaman dan kosakatanya, baru bisa dia Oke. mengerti bahasa lainnya. Kayak gitu. Jadi Oh gitu ya. tergantung keluarganya masing-masing mengenalkan bahasa apa yang ada di rumahnya. Oh gitu ya. Jadi ini apakah ini juga berhubungan supaya anak nggak gap antara bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia gitu ya kali ya? Ya, agar anak-anak nggak bingung bahasa gitu kan. Oh Nah, ya karena ya ya ya. nggak bingung bahasa, jadi pertama kali dia mendengarkan itu harus adalah bahasa ibunya atau bahasa yang dia pakai sehari-hari di rumah bersama keluarganya. Setelah bahasa itu duduk, setelah dia mengerti berbagai kosakata yang ada di dalam bahasa ibunya, nah, barulah kita bisa menambah bahasa lainnya. Dan pertama-tama juga seperti itu awalnya, harus bahasa Inggrisnya yang cuma satu kata, kemudian akan bertingkat menjadi sebuah kalimat kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung membacakan buku bahasa Inggris yang kalimatnya panjang-panjang. Dan Oke, berarti memang usahakan juga kalau bertahap ya. dan usahakan memang Dan membacakan buku bahasa mm, Inggris itu jangan diterjemahkan, karena mungkin walaupun karena akan menimbulkan atau berbeda secara pengertian atau secara artinya gitu. oke, berarti kalau mau membacakan bacakan saja, tidak perlu diartikan ya, gitu Iya, ya. kalau untuk mengenalkan bahasa asing. Gitu. Oke, oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya lagi nih. Kalau dengerin Read a Lot dari podcast dan lain-lain, mungkin dari YouTube juga ada ya Read a Lot ya. Itu sebagai variasi gimana ya? Apa sama nggak kira-kira efektifnya dengan membacakan langsung gitu? Gimana gimana? Dia jadi gini, dia sekarang dengerin Read a Lot itu melalui podcast atau media lainnya seperti mungkin di YouTube kan juga ada ya Read a Lot apa membacakan nyaring ya yang di video-video itu ya. Nah, itu sebagai variasi katanya. Jadi itu gimana ya? Kira-kira efektif atau dampaknya sama nggak dengan membacakan Read a Lot secara langsung apa Oh membacakan ya, nyaring ini secara sekarang langsung ya? karena untuk apa namanya buku sendiri sekarang sudah banyak tersedia secara elektronik kan, ataupun aplikasi-aplikasi yang membuat buku-buku secara e-book dan yang bisa diakses gratis. Tapi tentu memang hasilnya atau tujuannya tidak tercapai yang ini untuk mengenalkan media cetak. Nah, kayak gitu. Karena tujuan Oke, di situ ya. karena untuk tujuan salah satu read lot itu anak memahami bahwa buku adalah media cetak dan bagaimana dia menyenangkan untuk membaca. Jadi kalau misalnya kita dengarkan podcast atau melihat buku secara e-book, tujuan itu mungkin Iya, tujuan yang itu tidak tercapai kayak gitu. Tapi tujuannya sebenarnya yang boleh mengenalkan media cetak. Tapi sebenarnya nggak masalah juga kita mendengarkan Boleh. podcast atau menggunakan e-book, apalagi khususnya untuk mungkin di daerah-daerah yang sumber dayanya tidak bisa sampai mendapatkan buku-buku bagus gitu kan. Nah, akhirnya ya salah satu caranya misalnya dengan menggunakan e-book yang sudah ada. Oke, berarti variasi boleh, cuman mungkin tujuan yang tidak tercapai itu cuma satu ya, yang tidak mengenalkan media cetak itu ya. Ya, Iya. tapi untuk variasi masih oke. Ya, ya. Ini juga ada yang bilang, aku terjemahin buku anak, tujuannya variasi bacaan dan pengenalan budaya. Mungkin itu soal bahasa Inggris tadi, Zu. Kira-kira seandainya ibunya selesai membaca, terus dia kasih tahu nih tadi ini artinya ini ceritanya ini, itu gimana? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, tapi diawali dengan membacakan secara bahasanya gitu. Mungkin kalau anak tidak mengerti artinya, boleh kita bantu dengan mengartikannya. Oh gitu ya. Berarti intinya dibacakan dulu secara Inggris full, baru kita Nah, kalau anak nanti banyak bertanya, barulah itu iya, diskusi ya di luar baca didiskusikan. nyaring. Apalagi mungkin kayak buku-buku berima, buku-buku bahasa Inggris yang berima itu susah sekali ya kita artikan ke bahasa Indonesia karena nanti akhirnya nggak nangkep feel-nya. Iya, 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 iya. Maksudnya Hmm. nggak nangkep kadang-kadang jadi nggak yang tadinya lucu jadi nggak lucu mungkin Iya jadinya ya betul, kesannya apalagi ya. yang buku-buku Dokter Seuss itu kan, itu sudah suka Mm-mm. banget, rumahnya enak banget. Tapi pas diartikan ke bahasa Indonesia, hilang feel-nya gitu loh. Mm. Oh iya iya iya. Jadi nggak enak lagi kayak nggak matching lagi kali ya. Iya, Ya.
Iya ini makanya jadi mungkin masih banyak juga ya yang nggak tahu membacakan nyaring ini kan sebenarnya sebuah kegiatan positif dan Grace udah cari-cari tuh di berita-berita cara menghilangkan kebosanan Hmm. untuk selama di rumah aja tapi banyak orang masih memberikan informasi untuk orang tua aja Hmm. nonton film dengerin lagu tapi yang buat anak-anak nih nggak ada gitu Nggak ya ada kan. ya. Jadi ya itu ini jadi Padahal salah satu cara buat anak sih gitu kan. iya, padahal ini sebuah cara ya, sebuah Mm-mm. wadah sebenarnya selain untuk mengenalkan bacaan juga mendekatkan dan menghabiskan waktu bersama di Waktu rumah aja bersama. gitu ya. Heeh. Iya, iya. Dan Zu, kalau misalnya orang ada yang LDR nih Mm-mm. karena lagi wabah ini kan banyak yang akhirnya nggak bisa pulang kampung, suaminya Mm-mm. kerja di luar kota atau di luar Mm-mm. negeri. Nah itu nanti diusahakan read aloud ini dengan video call masih terasa oke ya, efektif juga ya. Iya masih oke kok. Kalau kan kita bisa memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang memang tidak bisa kita ini kan caranya tidak ada caranya kita bisa Mm-mm. masih bisa memanfaatkan teknologi apalagi khusus yang LDR yang nggak ketemu lama sama keluarganya ini bisa salah satu cara untuk mendekatkan hubungan antara mereka. Betul, betul, betul. Nah ini juga selain tadi kan Zu bilang kalau di membacakan nyaring ini bisa mengenalkan kayak misalnya wabah corona ini apa, kenapa kita di rumah aja. Berarti ini juga nanti bisa berlaku ya Zu untuk mengenalkan cara makan atau cara toilet training itu juga efektif ya pakai buku ini ya. Efektif banget. Anak-anak itu Hmm, setelah hmm, dibacakan buku tentang misalnya menggosok gigi, setelah itu dia tahu cara hmm. menggosok gigi yang baik seperti apa. Bagaimana misalnya dia mau dibacakan buku tentang adab makan, dia sudah tahu akhirnya setelah itu dia makan yang baik seperti apa. Kayak gitu. Jadi memang Oke. kita harus mencari buku-buku yang istilahnya itu living book. Jadi mereka mempunyai makna di dalam bukunya itu sendiri. Tapi sebenarnya saya satu quote dari namanya Maya Angelou, saya suka banget. Jadi buku apapun yang membantu seorang anak membentuk kebiasaan membaca, menjadikannya membaca itu sebagai kebutuhan yang mendalam dan tiada habis, itu adalah buku yang baik baginya. Jadi macam-macam segala macam buku yang membuat anak menjadi suka membaca, menjadikan perilakunya berubah menjadi baik, itu adalah buku yang baik baginya. Jadi nggak ada buku yang tidak baik gitu. Oh, dan sip. Berarti tidak dan ada buku disesuaikan yang dengan tidak umur baik. anak. Ya, sesuai dengan usia dan kebutuhan anak pada saat itu Nah, ya, iya. gitu ya. Gitu. Disesuaikan lagi. Lalu ya, ini masih berhubungan nih dengan segala buku tadi. Ada yang bertanya kalau buku komik bisa nggak sih buat membaca nyaring? Buku komik. Jadi Nah, untuk yang iya. komik diusahakan jangan dibuat untuk anak mungkin di usia di bawah 12 tahun. Nah, Oke, untuk oke. komik. Berarti Karena mereka oke. baru memulai memahami gambar dan kalimat. Kalau komik itu kan antara satu satu scene itu udah banyak apa namanya komunikasinya atau kata-katanya ada balon kalimat di sini, balon kalimat yang di bawahnya, balon kalimat ini. Anak bingung ini mana ya yang dibaca duluan kayak gitu. Mm-mm, Jadi mm-mm, mm-mm. mereka belum belum paham gitu kan. Jadi sebaiknya untuk komik jangan dulu dibacakan nyaring di sebelum usia 12 tahun. Oke, oke. Jadi Mm-mm. maksudnya karena juga tujuan dari membaca nyaring ini kan kita ingin memperluas vocabulary apa kosakata ya, kosakata Mm-mm. anak ya. Sedangkan Mm-mm, di betul. komik sendiri mungkin itu cuma isinya percakapan kali ya Zu ya. Jadi kalau anak 12 tahun itu kan sudah dia udah lebih Mm-mm. dewasa gitu Iya, ya dan dan sudah mungkin kata-katanya sudah juga lebih memiliki banyak. kata keras banyak kosakatanya itu. Jadi kalau misalnya komik, biasanya itu kan kalau di komik itu percakapan biasa saja ya Grace ya, percakapan Iya, sehari-hari iya, kan yang kalimat yang ada betul, di sana. betul. Nah, Mm, mm, berbeda dengan mm, buku-buku yang memang kita bacakan nyaring itu kalimatnya sudah baku segala macam dengan kosakata mm, yang banyak. mm. Nah, jadi eh, kalau misalnya itu belum terbangun, nah sebaiknya jangan dulu komik itu kita kasih. Oke, oke. Iya, 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 betul, betul itu. Karena anak-anak sekarang tuh jarang kan yang pengen baca koran karena menurut mereka itu bahasanya susah katanya nggak ngerti apa sih itu. Sedangkan Betul, anak betul. mungkin anak saya aja itu baru tahu kata membal gara-gara baca buku
ini ya buku novel, padahal sebelumnya dia nggak tahu itu kata membal itu apa ya kan. Ternyata kalau nanti diperkenalkan duluan dengan komik, nanti jadinya dapatnya bahasa sehari-hari aja ya berarti Iya, ya. nggak dapat tujuan Mm-mm. menambah kosakatanya itu. Karena di komik kan kayaknya bahasa-bahasa tidak baku ya yang sebagian besar dipakai. Iya, 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 iya. Mungkin bahasa-bahasa istilahnya bukan bahasa-bahasa yang agak berat ya gitu ya. Iya. Iya. Iya, Zu. Jadi Zu, apa namanya? Jadi selama ada di rumah ini, kira-kira perlu nggak kita menjadwalkan tuh sehari berapa kali sih read aloud kepada anak? Oke, jadi sebenarnya minimal kita bacakan nyaring aja sekitar 10 sampai 15 menit per hari aja udah cukup sih Grace sebenarnya. Nah, jadi Oh nggak gitu. perlu banyak waktu, kita menyediakan waktu terlalu banyak untuk membacakan buku kepada anak. Jadi sebenarnya ini aktivitas yang mudah sekali, cuma kadang konsistensi diri kita aja ya yang agak malas ketika membacakan buku Mm-mm. kepada anak. Jadi Iya, sebenarnya waktu iya, 10 sampai iya. 15 menit saja sudah cukup. Tapi kalau misalnya anaknya minta tambah ya nggak masalah kayak gitu. Oke, oke. Atau Mm-mm. mungkin di ini juga ya, diajarin juga kali ya kakaknya untuk bacain nyaring buat adiknya kali ya. Boleh, Jadi boleh. nanti Jadi ketika kalau orang misalnya kita orang lagi malas gitu orang ya, tuanya, loh, kok ini malah cari penyelesaian cari buat cara diri buat sendiri ya? uh, Lalu ini ada pertanyaan lagi, ada nggak sih usia khusus di mana anak sebenarnya nggak tertarik untuk dibacakan nyaring? Nggak, maksudnya dia nggak tertarik gitu. Dia kayaknya pengen baca sendiri kali mungkin. ya. Ada nggak usia? Jadi mungkin ini pengalaman juga teman-teman Zuda yang sudah membacakan nyari kepada anak-anaknya. Memang ada di usia kira-kira di usia 8 tahun ke atas, anak-anak kadang menunjukkan penurunan minat terhadap untuk membaca, baik dibacakan Oke, oleh orang 18 tahun. tuanya ataupun baca sendiri. Mungkin ini juga berkaitan dengan tahap perkembangan si anak juga sih kalau menurut Zuda Grace. Jadi pada saat itu anak mungkin Mm-mm. lebih suka sedang membangun pertemanan dengan teman-temannya. Nah, jadi mungkin Mm-mm. minatnya terhadap membaca ini agak menurun. Dan yang kedua lagi bahwa usia-usia di atas 8 tahun, 10 tahun ke atas itu buku-bukunya ini sudah apa ya, sedikit tersedianya. Mungkin kenapa ya? Itulah mungkin industri buku saat ini kurang uh, mengambil topik di usia-usia seperti itu, kayak gitu, Grace. Jadi untuk usia-usia sekitar Hmm. 8-10 ke atas itu buku-buku atau novel yang berhubungan atau yang berkaitan dengan usia yang pas saat remaja ini kurang banyak kayak gitu. Paling Kurang ada banyak seperti ya malah ya. mungkin kayak Harry Potter, tapi ya sedikit dibandingkan yang sekarang banyak dijumpai itu adalah pickbook atau picture book yang memang untuk usia prasekolah. Mungkin ini jadi Kalau tambahan jadi buat PR ya. penulis-penulis ya, PR buat penulis-penulis untuk menciptakan buku-buku yang keren yang oke untuk anak usia umur segitu. 18 tahun tadi ya, 18 tahun ya mulainya Enggak, ya menurunnya. 8 tahun ke atas. Oh, 8 tahun. Sorry, sorry. Ya, Nah, 8 kalau tahun ya. untuk Betul, usia betul, 18 betul. tahun ke atas sudah banyak buku-buku Banyak apa? ya, ya. Karena nanggung mungkin ya, karena kalau Iya, misalnya nanggung baca buku nanggung Roma, usianya. Dan memang bukunya itu sangat sedikit sekali variasinya. Nah, itu dia yang iya ya, ininya mau menjadi dikasih masalah pas mau di, usia segitu. mau dikasih novel romantis kayaknya belum cocok Belum ya kan, pas, mereka iya. belum pas gitu Dikasih ya kan. buku-buku bergambar, udah nggak masanya lagi, kayak gitu. Iya, 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 Hmm. betul, betul. Jadi memang, nah mungkin kali aja ada yang nonton kali ya, penulis-penulis bisa tuh untuk usia Nah, 8 tahun nih, kita gimana caranya hmm. bikin buku yang menarik buat anak-anak usia seperti itu. Lalu ini Hmm. ada pertanyaan lagi dari Uni Mary, bagaimana memilih buku yang bagus untuk anak? Nah ini mungkin tadi udah dijelaskan juga ya, tapi mungkin ada yang Hmm. masih baru baru bergabung soalnya, bisa kita ulang Oke, dikit lagi. tambahin dikit lagi ya. Jadi Iya, kita ulang lagi. tambahan dikit. Eh, Pemilihan buku untuk anak yang bagus yang pertama dilihat dari usianya. Nah, di usianya di mana usia ini sangat berpengaruh. Misalnya mungkin ini sudah bawa buku contoh-contohnya. Ini buku dari Rabbit Hole. Ini Oke, sangat oke. cocok sekali untuk anak usia yang tadi tahap mulai dari di bawah 1 tahun. Kenapa? Karena tulisannya cuma sedikit, kemudian banyak sekali Mm-mm. gambar-gambar yang bisa dikembangkan oleh orang tuanya. Nah, atau Oke, oke. buku-buku bantal kayak gini.
Nah, sekaligus ini untuk melatih motorik halusnya si anak. Nah, kemudian jadi usia tadi, usia dan kemudian tahap membaca si anak udah sampai mana. Jadi pada anak yang Tahap sudah membacanya. tahap membacanya, pada anak-anak yang sudah biasa dibacakan nyaring, usia 7 tahun dia sudah bisa membaca novel novel pendek. Novel pendek anak-anak kalau dia sudah biasa dibacakan nyaring dari sebelumnya. Tapi kalau baru Oke, memulai oke. pada saat usia 7 tahun, jangan langsung dikasih novel. Kita mundur sedikit ke arah picture book atau buku-buku dengan bahasa yang kalimat yang sedikit dengan gambar yang sangat menarik. Nah, kayak gitu. Yang kemudian ada yang ketiga Oke. adalah dari minat si anak. Nah, anaknya suka tentang apa? Nah, itu bisa Minat, menjadi ya. daya tarik anak untuk membaca. Kayak Iya, gitu. iya. Ini ada juga nih Jadi, katanya usia 8 tahun tadi ternyata ada tuh buku-buku detektif cilik Zu. tapi Mungkin memang cocok kali ya. iya memang belum tapi memang belum banyak variasinya ada detektif cilik yang apa Enid Blyton itu juga ada. Oh, Tapi tapi mungkin uh, juga penerbitnya apa buku terjemahan ya, buku luar negeri kali banyaknya terjemahan ya. ke luar negeri untuk Iya, buku Indonesia sendiri memang masih masih sedikit masih sekali. oke, Jadi bisa oke, oke. salah satu bukunya kita pakai ya atau novel-novel ringan dari Roald Dahl itu bisa Oh juga iya, iya. dipakai untuk usia seperti itu. Berarti memang juga kita harus variasi ya, bukan hanya buku lokal, juga bisa divariasi dengan buku luar gitu ya. Untuk Dan menambah sebenarnya ini untuk ya. membaca nyaring sendiri kan ada tahapan-tahapannya Grace sebelum kita mulai membaca, saat membaca dan setelah membaca kayak gitu. Jadi ada sejenis apa ya pakem-pakemnya gitu lah untuk membacakan nyaring kayak gitu. Oh gitu, ya, ya, ya. Hmm. Oke, oke. Hmm. Jadi Berarti kalau nanti, misalnya sebelum hmm? membaca, pastikan kita memilih bukunya, kita tahu bukunya, kita sudah baca duluan bukunya, sehingga kita sudah bisa merasakan emosi apa yang ada di dalam bukunya. Kemudian tujuannya kita juga sebelum membacakan buku ke anak, kita bacakan dulu bukunya, kita mengetahui kalimat-kalimat atau kata-kata sulit yang kemungkinan akan ditanyakan oleh si anak. Jadi kita sudah menyiapkan senjata nih, oh anakku akan nggak ngerti nih kalimat ini, jadi kita harus sudah mengetahui bisa menjelaskan nanti pada saat anak-anak mau dibacakan. Nah, kemudian Oh, berarti, pada saat membaca sebelum kita tampilkan dulu kalimat buku sampulnya seperti ini misalnya. Nah, Jarik Adik. Nah, Jarik Adik kita bacakan judul bukunya, ya, kemudian ya, kita bacakan siapa penulis dan ilustratornya. Jadi anak-anak Oh, itu tahu bahwa ini cara-caranya adalah ya. hasil karya manusia. Jadi bisa salah ataupun bukan bisa salah, maksudnya ini bukan sebuah fakta, jadi ini adalah sebuah cerita, sebuah kisah kayak gitu. Dan ini hasil karya Hmm. seorang manusia. Kemudian baru setelah itu kita bacakan, pada saat membacakan nyaring, kita bacakan dengan kalimat jangan terlalu cepat, jadi perlahan-lahan dengan intonasi yang tepat, dan ketika mungkin ada beberapa tokoh tidak diperlukan perubahan suara, hanya diperlukan saja ketika dia bertanya menggunakan kalimat tanya yang baik. Ketika dia misalnya memerintah, jadi kita gunakan kalimat perintah seperti itu. Jadi sebenarnya tidak perlu menggunakan berbagai perubahan suara. Nah, pada saat membacakan nyaring juga, saat dibacakan kita juga bisa mengetahui bagaimana isi atau apa yang ada dalam otak anak tentang gambar ini. Kita bisa menanyakan, menurut kamu ini ngapain ya anaknya? Menurut kamu ini Iya, apa ya? iya. Nah, jadi kita bisa Oke, melatih oke. dan berdiskusi pada saat membacakannya. Dan Oke, kemudian Zo. setelah membacakan Mm-mm. nyaring, kita bertanya lagi kepada si anak, menurut kamu apa sih isi bukunya? Dan yang paling penting kita jangan mengambil kesimpulan sendiri dari isi bukunya. Menurut Oh, kamu gitu ya. kepada anak, jadi Hmm. menurut kamu apa sih yang bisa kita ambil dari cerita ini? Nanti si anak jadi akan timbul diskusi antar kita berdua gitu. Jadi jangan kita yang menyimpulkan ya anak, karena anak nanti akan mengambil kesimpulan sesuai dengan pemahamannya kayak gitu. Oke, oke. Jadi ini kebetulan ada pertanyaan juga yang berhubungan dengan kesimpulan tadi tuh. Mm-mm. Seandainya nih ketika dibacakan nyaring itu sekali aja, bisa nggak sih pesan isi bacaan itu terekam gitu di kepala anak gitu ya, di pikiran anak.
Karena mungkin ini untuk dibuat pustaka keliling yang baca di tempat. Oh, jadi mungkin orangnya mau bikin pustaka keliling baca di tempat. Dan kira-kira nanti apakah usaha dia bisa efektif nggak sih kalau ketika dibacakan sekali pesan-pesan kebaikan dari buku itu terekam di pikiran anak-anak gitu. Bisa banget. Bisa Walaupun cuma banget ya. sekali, bisa banget. Jadi ketika Hmm, dibacakan sekalipun, anak-anak bisa mengambil kesimpulan dari buku tersebut. Tapi sekali lagi memang pada oke. saat itu anak-anak ya yang memang harus fokus terhadap cerita itu. Makanya kita harus mencari waktu yang baik anak-anak bagaimana dia bisa fokus ketika kita bercerita. Kalau misalnya kita lakukan si anak-anak lagi sedang tidak mood, sedang tidak mau dibacakan, tentu anak-anak tidak bisa mengambil apa yang di dalam kisah yang ada di dalam buku tersebut. Gitu. Oke, oke, betul. Zu, ini udah jam 12 lewat 20 ya. Kira-kira Iya, ini ada 10 menit lagi kan nanti Zu akan menutup obrolan kita ini dengan membaca buku tentang corona ya, Zu ya. iya, iya, Oke, boleh. kita bakalan jawab satu pertanyaan lagi, kemudian aku akan bikin satu kesimpulan. Ini pertanyaan yang terakhir nih yang akan kubacakan, bagaimana menjelaskan ke anak jika ada ilustrasi buku cerita anak 4 tahun yang faceless. Oh, mungkin yang nggak ada matanya itu ya mungkin ya, yang cuman gambar kepala aja gitu. Itu gimana cara menjelaskannya? Ya, jadi mungkin untuk ada beberapa buku yang seperti itu ya, yang tidak ada wajahnya. Jadi mungkin bisa kita jelaskan kepada anak-anak bahwa ini adalah gambar dari seseorang, gitu kan? Gambar dari seseorang ini tergantung orang itu menggambar sesuai dengan kehendak hatinya, gitu. Jadi si ini yang menggambar ini dia lebih suka menggambar seperti ini. Tapi kalau gambar yang ini, Oke. yang digambar oleh orang ini, gitu kan, dia suka menggambar secara detail seperti ini. Jadi kita kan tadi sudah kita bacakan bahwa ketika membacakan, kita bacakan penulis, kita sebutkan ilustratornya, mungkin itu yang bisa Betul, ditangkap betul. oleh anak usia seperti itu. Si ini lebih suka menggambar, ini begini loh gitu kan, karena ini karyanya dia gitu. Iya, ya. Nah, tadi jadi ini tujuan dari membacakan menyebut nama pengarangnya itu ya tujuannya ya. Mungkin si bapak ini maunya begini gambarnya gitu ya kan. Iya, Karena ini karya seni ya. Karya iya, seni itu boleh bebas apa aja gitu ya kan. iya, Oke, mungkin seperti itu kali buat yang bertanya tadi. Nah, Zu, jadi oke kesimpulannya adalah membacakan nyaring ini adalah menceritakan sebuah kisah melalui buku ya. Yang untuk tujuan akhirnya sebenarnya mengenalkan anak kepada media cetaknya juga ya, supaya anak senang dalam kegiatan membaca. Lalu tahapan syarat-syarat untuk memilih buku anak itu melalui usia, sesuai dengan tahapan tumbuh kembangnya juga, tahapan membacanya juga, yang terakhir juga sesuai dengan minat. Jadi ada 3 itu yang perlu diperhatikan ya. Nah, nanti tadi ada tahapan-tahapan membaca nyaringnya akan Zu praktekkan langsung habis ini. Kemudian yang terakhir itu adalah membaca nyaring ini sebenarnya sebuah kegiatan yang harusnya enjoy, bukan sesuatu yang dipaksakan, bukan sesuatu yang disempet-sempetin, tapi memang sesuatu yang dijadikan sebuah kebutuhan, apalagi di masa pandemi ini sebenarnya lebih banyak manfaatnya untuk mendekatkan bonding antara orang tua dan anak, lalu antara kakak dan adik supaya jarang berantem mungkin ya kan. Dan mungkin bagi yang lagi LDR juga bisa mengobati rindu melalui membacakan nyaring melalui video call. Iya ya. Oke. Zu, boleh Zu, silakan dibaca bukunya yang mau dibaca. Oke. Nah, jadi pada saat pandemi corona ini kan kita banyak melihat atau mendapat berbagai e-book tentang corona. Ini salah satu kesukaan saya. Jadi kira-kira seperti ini kalau misalnya kita ingin membacakan nyaring kepada anak. Assalamualaikum. Kita baca yuk. Sekarang kita mau baca buku. Bukunya yang berjudul Hai, Baik Corona. Karya Wulan Mulia Pratiwi dengan penulis ilustrator Dea Canasya. Nah, menurut teman-teman, ini gambar apa ya? Gambar bola? Bukan ya? Ini gambar virus corona. Apa itu ya virus corona? Kita baca yuk. Hore, besok libur. Aku jalan-jalan kemana ya? Ayah, besok kita ke mall atau kita ke taman bermain? Ke kolam renang seru juga.
Ayahnya menjawab, kita di rumah saja sayang. Sekolah diliburkan karena ada wabah corona. Apa itu corona, Ayah? Corona adalah virus yang sangat kecil. Ia bisa membuat kita demam, batuk, dan sesak nafas. Penularan virus bisa karena cairan batuk dan bersin, berjabat tangan, dan menyentuh benda bervirus. Oh tidak, lebih baik aku di rumah saja. Bagaimana agar kita terhindar dari virus corona, Ayah? Seperti Ayah nih. Mandi. Benar. Yang pertama, mandi dulu setiap pulang ke rumah. Dan langsung mengganti baju. Dijamin virus corona akan mati. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir. Basahi tangan dengan air. Kemudian, tuang sabun secukupnya. Gosok kedua telapak tangan dan gosok punggung jari tangan. Lalu gosok sela-sela jari tangan. Jangan lupa gosok punggung jari ke telapak tangan dengan saling bertautan. Kemudian, genggam dan basahi ibu jari secara memutar. Lalu, gosok bagian ujung jari ke telapak tangan. Lalu, basuh tangan bersabun hingga bersih dan keringkan tangan dengan lap sekali pakai. Yang ketiga, menggunakan hand sanitizer jika tidak menjumpai air. Keempat, pakai masker jika sakit. Yang kelima, tidak keluar rumah jika tidak benar-benar perlu. Dan yang terakhir, mengkonsumsi makanan bergizi. Dan selalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belah, gila, kusta, dan dari segala penyakit yang buruk dan mengerikan lainnya. Dan jangan lupa doakan juga para pahlawan kesehatan kita. Virus corona adalah makhluk ciptaan Allah. Kehadirannya merupakan ujian bagi umat manusia. Jika kita selalu berikhtiar, tawakal, dan sabar, insya Allah ia akan pergi. Jadi, ngapain aja kita di rumah? Kita bisa membaca buku bersama ayah bunda, merawat tanaman, membaca Al-Quran, menambah hafalan surat Al-Quran, memasak makanan kesukaan, berolahraga, dan kegiatan menyenangkan lainnya. Hingga nanti pasti Allah akan memerintahkan corona untuk pergi. Goodbye corona. Nah, menurut teman-teman ceritanya gimana ya? Nah, kira-kira seperti goodbye itu. corona. Goodbye, Aduh, corona. ayo dong. Biar kita bisa ketemu lagi ya, Zu. Iya, udah kangen kita ya. Iya, aduh, bagus banget loh, Zu. Ya, jadi dengan membaca buku saja, anak sudah banyak mendapatkan informasi mengenai corona, mencuci tangan, dan apa aja, dan kegiatan apa saja yang harus dilakukan di rumah. Wah, keren banget, keren banget. Jadi harus dicoba ya, ibu-ibu, daripada kebanyakan ngomel mungkin, ya kan, daripada kebanyakan bingung mau jawab apa, pertanyaan anak makin lama makin susah. Coba digunakan buku, mungkin lebih gampang jadinya ya. Iya, Zu, thank you banget. Udah dapat berbagai macam informasi tentang corona. Wah, seru. Ternyata membaca nyaring ini bukan sekedar hanya membaca ya, tapi lebih dari itu ya. Sip. Makasih ya Zu untuk kesempatannya hari ini. Sudah berbagi di AIMI Sumbar. Thank you banget. Thank you juga buat teman-teman yang sudah menonton hari ini. Terima kasih semuanya. Ya, ketemu di IG Live. Oke, dipraktekkan di rumah dan jangan lupa ikutin terus IG Live dari AIMI Sumbar selanjutnya ya. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam.